Bahaya dari laut. Kita akan bercerita tentang plankton yang mengandung racun. Di antaranya dijumpai dengan nama Alexandrium. Namanya cukup bagus, yaitu Alexandrium sp. Plankton ini berbahaya bila terjadi ledakannya. Plankton adalah merupakan produksi primer di laut. Dan bisa kita lihat ini adalah salah satu contoh daripada Alexandrium yang bergerak bebas di laut, dan ini kita bisa lihat ya dari layar. Ledakan populasi dari plankton adalah suatu kondisi di mana plankton di dalam ekosistem mengalami peningkatan populasi dikarenakan perubahan kondisi lingkungan. Umumnya spesies yang terlibat hanya sedikit. Ledakan populasi alga atau yang selalu kita sebut plankton dapat menyebabkan perubahan warna pada suatu ekosistem. Misalnya menjadi warna merah disebabkan oleh dinoflagellata, sementara apabila dia berwarna hijau, ini disebabkan oleh kelompok cyanobacteria. Tidak ada batasan populasi untuk mendefinisikan kasus ledakan populasi alga. Namun konsentrasi ribuan sel per mililiter air sudah terlihat perbedaannya dengan ekosistem perairan yang normal. Pada kondisi yang parah, konsentrasi dapat mencapai jutaan sel per mililiter. Ledakan populasi fitoplankton atau yang juga disebut alga dapat memberikan dampak negatif bagi organisme lainnya dengan memproduksi toksin atau akibat dekomposisi daripada fitoplankton. Ledakan populasi alga yang sering kali berkaitan dengan kematian organisme yang berskala. Perkiraan sementara yaitu lebih dari 5.000 spesies kelompok fitoplankton terdapat di seluruh dunia dengan yang berbahaya, yaitu sekitar 2% memiliki berbagai dampak bagi ekosistem di lautan, tergantung pada jenis spesiesnya. Lingkungan dan biokimia alga dalam mempengaruhi besar. Ledakan populasi fitoplankton dapat memiliki dampak yang membahayakan bagi berbagai jenis hewan laut. Kematian massal lumba-lumba hidung botol yang terjadi di Florida pada musim semi tahun 2004 dikarenakan oleh konsumsi ikan dari genus Perontia. Sebelum bermain ini dikenal dengan sebutan red tide untuk menggambarkan ledakan populasi fitoplankton ini yang dapat merubah warna air laut. Tetapi istilah ini sering menyesatkan karena tidak selalu ledakan fitoplankton ini menjadi merah, bisa juga kuning atau hijau, dan air hijau kekuningan, merah kecoklatan, putih keruh, bergantung kepada pigmen yang terkandung di dalam fitoplankton. Juga tidak selalu populasi fitoplankton ini berkaitan dengan pasang. Ledakan populasi fitoplankton yang non-toksik juga bisa berbahaya setelah mati massal akan terurai oleh bakteri. Dalam proses penguraian ini diperlukan konsumsi oksigen yang tinggi menyebabkan terkurasnya oksigen yang ada di dalam air, menimbulkan kondisi habisan oksigen, dan kondisi ini juga menyebabkan ancaman kehidupan di laut. Bagi fitoplankton yang toksin juga berhubungan dengan ampul alga bloom atau dengan istilah biota penyebab HAP ini menghasilkan toksin dalam tubuh yang kemudian toksin tersebut dapat dialihkan ke dalam ikan atau kerang lewat jalur pakan. Bahan toksin ini di dalam tubuh kerang bisa saja tidak menimbulkan kematian, tetapi bila dimakan manusia dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan bahkan kematian pada manusia. Orang yang memakan makanan laut yang terkontaminasi toksin menderita keracunan bergantung kepada jenis toksin yang 24 jam. Setelah penderita mengkonsumsi Alexandrium tamarense, misalnya, menghasilkan racun sansitoksin yang dapat menimbulkan gejala paralitik, selfish poisoning, atau PSP yang mengakibatkan penderita kejang-kejang
sampai kelumpuhan setelah memakan kerang, dan juga bisa menghentikan fungsi pernapasan manusia.